Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Ilham dari Karena Komplek. Jadi satu kita mau vlog ke daerah Gunung Pangrango. Jadi kita lagi prepare perlengkapan safety sama konsumsi harus benar-benar persiapkan. Jadi ya saya sih pribadi tidak ikut. Jadi kita doakan kawan-kawan semoga berkah selamat sampai tujuan dan pulang berkah selamat lagi sampai rumah. Jadi kita sekarang lagi ngerapihin dulu prepare, nanti bagi yang penasaran perjalanannya kita ikuti saja kawan-kawan. Oke teman-teman, jadi trip kali ini agak rame ya, ada sekitar 6 orang dan campuran. Ada yang spesial nih di pendakian kita kali ini, yaitu kami ditemani rekan kerja leader sekaligus chef kami Kang Jai Haryadi, yaitu Emoto Hiroaki yang berasal dari negeri matahari terbit Jepang. Sementara kita yang rombongan dari kampung ada 5 orang, ada saya, Kang Indra, Maulana, Hambali, dan Kang Jai Haryadi. Dan kita berlima dari rumah berangkat dengan 3 motor 5 jiwa. Baru nanti kita akan janjian sama rekan kerjanya Kang Jai tadi untuk bertemu di Cibodas saja. Setelah kita sampai di kawasan Cibodas, kita beristirahat di base camp atau sebuah pondok yang sudah di-booking sebelumnya. Dan untuk kalian yang ingin pergi ke sini jangan khawatir ya, karena di sini base camp sudah banyak banget dan setiap base camp fasilitasnya sudah lengkap dari toilet, musola hingga tempat makan. Sekitar pukul 6:30 pagi, kita pun mengawali langkah pertama kita untuk memulai trekking. Oh iya, jadi pintu masuk kawasan Gunung Gede Pangrango ini ada 2 jalur, yaitu jalur Putri dan jalur Cibodas. Sementara jalur Salabintana yang berada di Sukabumi kami dengar kabar jika jalur tersebut sudah ditutup. Dan sementara sekarang ini kami memilih jalur Cibodas. Kenapa kita memilih jalur Cibodas? Padahal kata orang-orang bilang jalur Putri treknya lebih enak dan lebih pendek. Sebenarnya ada beberapa alasan sih kita memilih jalur Cibodas. Yaitu kita memang sudah berniat untuk memilih jalur Cibodas sebagai jalur trekking kali ini. Alasan keduanya, memang kami belum pernah sama sekali melewati jalur Cibodas ini. Sementara untuk jalur Putri, kami sudah pergi ke Gede 4 kali dengan jalur tersebut. Jadi tidak heran jika kami memilih jalur Cibodas ini. Dan untuk alasan terakhirnya, ialah tujuan utama kita adalah Puncak Pangrango. Jadi itulah alasan kita mengapa memilih trekking lewat jalur Cibodas. Selain menjadi pintu masuk pendakian ke Puncak Gede dan Pangrango, jalur Cibodas ini juga menjadi pintu masuk wisata Curug Ciberem dan beberapa tempat wisata lainnya. Makanya tak heran jika masuk weekend jalur ini akan sangat ramai. Padahal mereka semua tidak akan muncak ke Gunung Gede, karena destinasi wisata di sini cukup banyak. Yang paling favorit yaitu Telaga Biru dan Curug Ciberem. Oke bang, OTW Summit mana nih? 3.726 NDPL. Wah, mantap. Itu buat teman-teman yang di komplek. Semoga nanti bisa ngajak bareng. Oke. Setelah kita jalan 30 menit dari pos pemeriksaan, akhirnya kita sampai juga di kawasan Telaga Biru. Di sini sudah terdapat shelter dan juga beberapa pedagang. Oh iya, untuk kalian yang ingin naik Gunung Gede Pangrango jangan takut kelaparan ya. Karena kini setiap pos bahkan hingga summit Puncak Gede Pangrango juga pun sudah ada yang jualan. Jadi kalian tidak perlu repot-repot bawa logistik yang banyak. Yang penting mah buat cuannya aja yang dibanyakin. Oke guys, kita sekarang alhamdulillah udah nyampe Telaga Biru. Berhenti dulu, break dulu di sini. Sambil bercanda-bercanda.
saya manggilnya apa nih? Motosan. WG ya? Wega. Ya. Motosan gimana kesan pendakian hari ini? Ya, masih dalam proses ya. Kaisei. Semoga kita sampai puncak. Ya, harus Semangat. yes. Mari. Oke. Kita apa? Apa? Apa ya? Coba. Ini sampai mana coba? Udah sampai mana coba? Enggak tahu ini sampai mana enggak tahu. Tadi saya kan di belakang lihat. Iya. Baru sampai HAM 17. Ham. Ah, Apa itu ham, Bang? ada pokoknya nanti Gua tuh. nggak ngerti, Bang. Di depan sana ada HAM 18. Ham oh itu. Kita lihat itu nanti ya. 19. 18. Oke. Buat itu siapa? Buat Dani, buat itu Sobel, buat Nde. Gila. Kita ke sini. Ke apa? Jalur Cibodas. Pokoknya seru, banyak tempuan, Pokoknya banyak tempuan. Yuk ah, Yuk. lanjut. Mana Bib? Oh, mantap. Mantap. Lanjut. B. Kemon lah. Oh, yuk. Yang tadi saya bilang HAM 17 di bawah. Nih. HAM 19 ya. HAM 19 pintu. Gak tahu artinya apa. Maklum kudet. Setelah istirahat sebentar di kawasan Telaga Biru, kita pun melanjutkan lagi perjalanan yang sebentar lagi melewati kawasan yang bernama Rawa Gayonggong. Di area ini kita kan melintasi sebuah jembatan yang menurut saya ikonik banget nih. Karena hanya di trek Gunung Pia Cibodas lah kita akan melewati sebuah jembatan di tengah hutan dengan jarak yang lumayan panjang hingga ratusan meter. Jembatan ini sudah terbuat dari semen yang dibentuk memanjang seperti kayu. Namun di beberapa bagian sudah ada yang patah. Jadi untuk teman-teman yang berjalan di sepanjang jalan ini untuk berhati-hati ya agar tidak terperosok. Oke. Kita rehat dulu sebentar ya. Soalnya belum makan dari pagi. Kita makan dulu habis itu. Soalnya baru dimulai nih tanjakannya. Udah mulai agak terjang. Curam. Iya, agak curam. Dah. Biar apa? Tenaga ya. Biar ini tenaganya ini lagi guys, ini lagi apa? Kembali lagi. Kembali lagi fit seperti di untupan, Anjir. seperti di untupan guys. Guys. Sebenarnya jalur ini sudah mulai menanjak dan berkelok sih, tapi ini belum seberapa karena definisi pendakian sesungguhnya itu nanti dimulai dari pos kandang batu ke atas.
Nah, setelah shelter atau pos penyangcangan, selanjutnya kita akan melewati beberapa shelter lagi yang diantaranya itu ada shelter Rawa Denok 1, shelter Denok 2, shelter Batu Kukus 1, dan shelter Batu Kukus 2. Akhirnya kita sudah sampai juga ya di spot paling hits pada trek pendakian Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Selama ini saya hanya lihat di Instagram dan media sosial lainnya. Tapi sekarang bisa ngalamin sendiri bisa berada di sini. Ya awal-awalnya terlihat keren, tapi sebenarnya jalurnya agak cukup berbahaya sih. Karena batu-batu di sini dipenuhi lumut, jadi lumayan licin jika kita injak. Dan parahnya lagi di sebelahnya itu ada jurang. Jadi demi keamanan dan keselamatan, kita harus ekstra hati-hati ya dan berpegangan pada tali reding yang sudah disediakan. Ya pokoknya kita harus keep safety deh. Dan di ujung jalur yang terjal ini kita disuguhkan dua shelter yang bernama Pos Air Panas 1 dan Pos Air Panas 2. Kedua shelter tersebut sengaja dibangun untuk tempat beristirahat baik pendaki yang mau menaik ke puncak Gede Pangrango maupun para wisatawan yang sengaja datang ke sini untuk berendam air panas. Mungkin ini salah satu keistimewaan kalau kita naik ke Gede Pangrango via Cibodas. Karena di jalur lain atau gunung lain juga mana ada di tengah trek ada sebuah sungai yang airnya panas bahkan bisa untuk merendam kaki. Berjalan tak sampai 10 menit dari pos tadi, kita akan sampai di sebuah pos yang bernama Pos Kandang Batu. Di sini areanya lumayan luas dan hawanya juga terbilang sejuk. Jadi tempat ini cocok sebagai tempat camp alternatif jika kandang badak sudah penuh. Dan kalau ngomongin jarak, sebenarnya dari Pos Kandang Batu ke kandang badak ini tidak terlalu jauh. Tapi tanjakannya itu loh bikin betis kita meronta-ronta. Baru sampai mana, Pak? Kandang Batu. Kandang Batu. Cukup melelahkan ya. Capek. Lanjut summit. Semangat. Semangat. Yuk, semangat yuk. Ayo, siap. Rumah maneh we.
lagi kanang badak. Terus? Kanang badak. Terus pertigaan. Di situ lah ngecamp kita. Kita take summitnya jam 3 malam ya. Malam apa pagi? Iya, begitulah pagi. Ya, ikuti terus perjalanan kita. Jam 12 ya? Jadi ngecamp di atas nggak jadi pas di pertigaan itu. Nggak ada tempat itu ya, apa? Yang datar, miring semua. Jadi balik lagi deh ke bawah ke Kanang Badak. Ya udah, kita bikin tenda aja di sini. Bantuan. Ini penerima bantuan. Ini setengah 7 ya. Cuacanya hujan dari tadi sekitar jam 4:30-an lah. Hujan terus belum berhenti. Terus rencananya kita ntar malam sekitar jam 3 pagi lah. Kita kalau reda sih, kalau hujannya udah reda, kita akan nge-trek lagi ke puncak trek summit ya. Begitu terus ya. Makin larut, hujan makin tak terbendung. Tenda-tenda yang menari disertai tubuh kami yang bergidik. Ada rasa takut dalam hati. Apakah mungkin dengan cuaca seperti ini kami bisa menemui puncak Pangrango? Ya sudahlah, bagaimana nanti? Istirahat saja dulu untuk mengembalikan energi.